Oke, selamat datang. Kali ini kita mau bahas tuntas sesuatu yang krusial banget dalam pernikahan Islam, tapi sering banget disalahpahami. Apa itu? Betul, wali nikah. Jadi pertanyaan besarnya kan, kenapa sih seorang perempuan butuh wali untuk menikah? Apa ini soal kontrol? Eits, tunggu dulu. Jawabannya lebih dalam dari itu. Ini semua tentang filosofi perlindungan dan dukungan. Oke, kita bongkar sama-sama ya. Pembahasan kita akan terstruktur seperti ini. Pertama, kita pahami dulu filosofi dasarnya. Wali itu pelindung, bukan penguasa. Terus, kita kenalan sama siapa aja yang bisa jadi wali nasab. Lanjut, ada wali-wali jenis lain loh, termasuk kapan negara bisa turun tangan. Nah, bagian serunya, kita akan bahas dilema soal paksaan versus penolakan. Dan terakhir, kita lihat gimana para ulama berdebat soal ini dan bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar ngerti konsepnya, kita harus mulai dari akarnya, yaitu dari arti kata wali itu sendiri. Karena disinilah semua konsepnya mulai terbuka. Nah, lihat deh. Kata wali itu asalnya dari al-wilayah, yang artinya bisa cinta, pertolongan, sekaligus juga kekuasaan. Tapi ini bukan kekuasaan sembarangan. Ini adalah sebuah otoritas yang lahir dari rasa sayang dan kewajiban untuk melindungi. Makanya nggak heran kan kalau ayah jadi wali yang paling utama? Lalu ada landasan kulat dari hadis yang bunyinya la nikaha illa biwaliyin. Artinya, tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Nah, dari sinilah mayoritas ulama menyimpulkan kalau kehadiran wali itu hukumnya mutlak biar akad nikahnya sah. Nggak cuma hadis, Al-Quran juga memberikan kerangkanya loh. Di surat An-Nur ada perintah buat para wali untuk memfasilitasi pernikahan. Tapi, ada juga sisi lainnya yang penting banget. Di Al-Baqarah, ada larangan keras bagi wali untuk menghalangi perempuan menikah dengan pilihannya. Nah, tindakan menghalangi ini yang dikenal dengan istilah adzal. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa aja sih yang bisa jadi wali? Nah, ini nggak bisa asal tunjuk ya. Hukum Islam sudah menetapkan urutan yang sangat jelas berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. Yuk kita lihat hierarkinya. Ini dia urutannya, mulai dari yang paling dekat. Pertama, jelas ayah. Kalau tidak ada, lanjut ke kakek dari pihak ayah. Terus saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki, sampai paman dari pihak ayah. Aturannya simple banget, harus urut dari yang paling dekat atau akrab. Nggak boleh loncat ya, selama yang lebih dekat masih ada dan memenuhi syarat, dialah walinya. Terus gimana kalau nggak ada wali dari keluarga? Atau mungkin ada, tapi berhalangan? Tenang, sistemnya sudah menyiapkan solusinya. Nah, disinilah muncul yang namanya wali hakim. Sederhananya, ini adalah wali yang ditunjuk oleh negara. Di Indonesia contohnya ya, pejabat dari KUA. Perannya apa? Untuk memastikan hak seorang perempuan untuk menikah tetap terjamin. Oh ya, selain wali hakim, dalam ilmu fikih juga ada loh yang namanya wali muhakam. Ini wali yang ditunjuk atas kesepakatan kedua calon mempelai. Kalau misalnya wali hakim juga tidak tersedia. Nah, kapan aja sih perwalian itu bisa pindah ke wali hakim? Ada beberapa kondisi. Misalnya, wali nasabnya memang nggak ada sama sekali, atau nggak tahu di mana keberadaannya. Bisa juga karena walinya menolak tanpa alasan yang sah atau adal. Atau walinya berhalangan hadir seperti lagi di penjara atau sakit parah. Kondisi lain kalau walinya non-muslim atau lagi ibadah haji atau umroh. Kelihatan kan betapa fleksibelnya aturan ini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi perdebatan panas nih, yaitu soal dilema wali, antara hak untuk memaksa dan larangan untuk menolak tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi ada dua istilah kunci di sini, wali mujbir dan wali adal. Wali mujbir itu adalah wali yang punya hak ijbar atau hak untuk memaksa. Secara tradisional, ini biasanya dipegang oleh ayah atau kakek dengan asumsi mereka tahu yang terbaik. Nah, kebalikannya adalah wali adal. Ini adalah wali yang justru menolak pernikahan padahal calonnya sudah cocok dan si perempuan setuju. Kalau ini terjadi, perempuan punya hak loh untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan. Ini semacam check and balance dalam sistem perwalian. Penting untuk diingat ya, pembahasan soal wali ini nggak satu suara. Para ulama punya pandangan yang beragam, dan hukum modern termasuk di Indonesia mencerminkan kekayaan perdebatan ini. Nah, perdebatan utamanya itu ada di sini. Apakah wali itu rukun atau syarat? Mayoritas ulama atau jumhur, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menganggap wali itu rukun. Artinya, pilar utama. Tanpa wali, pernikahannya batal. Tapi, mazhab Hanafi punya pandangan lain. Bagi mereka, wali itu bukan rukun untuk perempuan yang sudah dewasa dan berakal. Jadi, perempuan dewasa boleh mengakadkan nikahnya sendiri. Terus, gimana dengan di Indonesia?
Nah, kompilasi hukum Islam atau KHI, kita mengambil jalan tengah yang menarik banget. Di satu sisi, pasal 19 KHI bilang kalau wali itu rukun, ini mengikuti pandangan mayoritas. Tapi di sisi lain, pasal 16 menegaskan kalau pernikahan itu harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Artinya apa? Ini secara efektif menolak konsep kawin paksa atau ijbar. Jadi walinya wajib ada, tapi persetujuan si perempuan juga mutlak. Jadi, kita sudah lihat ya, kalau peran wali itu akarnya adalah perlindungan, dan peran ini terus berevolusi. Ini meninggalkan kita satu pertanyaan reflektif. Dengan landasan perlindungan ini, gimana sih seharusnya peran wali beradaptasi di era modern agar tetap menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi perempuan tanpa menghalangi otonomi dan pilihan hidupnya?